Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahawna 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-wasilatul atma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'malun. Al-ayah. Para alim, para kiai, para usatid, para hujaj, para masyayikh, para sepuh jamaah sekalian yang insyaallah mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Sambil menunggu sholat isya, insyaallah kita duduk di majelis zikir ini akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan memperberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya. Salawat dan salam dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum, kita lanjutkan tentang al-hubbu wal buhdu fillah. Al-hubbu, cinta, sayang, senang, itu. Wal buhdu, dan benci lillah, itu karena Allah. Jangan kita membenci seseorang bukan karena Allah, tapi karena nafsu kita. Ya, masya Allah. Dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, masya Allah, beliau yang duriyahnya, ya, keturunannya banyak menyebar di seluruh dunia sekarang ini, ya, dikenal sebagai para habaib. Tinggal membunuh musuh itu tinggal ditombak aja itu. Musuhnya udah enggak, ya melawan pun sudah enggak, udah lemah itu. Tapi gitu mau ditombak, diludahin dia itu. Andainya enggak diludahin udah ditombak itu. Tapi Sayyidina Ali diludahin, cerot gitu. Marah dia itu. Tinggal dibunuh nggak jadi, karena pertimbangan dia itu, saya membunuh itu karena jihad fisabilillah atau karena nafsunya. Nggak jadi dibunuh. Padahal musuh, tinggal ceros saja itu. Kalau kita kan enggak, kan udah orang kayak gitu kan udah, apalagi ngeludahin itu. Apalagi ngeludahin itu kan diludahin lah, karena diludahin itu orang itu jadi selamat, enggak jadi dibunuh. Nah, ini orang yang benci karena Allah, orang yang melakukan sesuatu karena Allah, ya. Al-hubbu wal bughdu fillah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah, ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, kalau kalian membenci seseorang, nah ini sekarang ini lagi benci membenci ini. Lagi rame, ya, rombongan, ada partai, ada ini yang saling benci membenci, ya. Kalau membenci, ya, seseorang, apakah partai, apakah, ya, yang bencinya itu jangan keterlaluan, kata Rasulullah. Sebab suatu saat bisa jadi orang yang kamu benci itu justru kamu cintai pada saatnya nanti, bisa terjadi. Makanya kalau membenci seseorang, membenci partai misalnya itu, ya jangan kebencian itu, terlalu kebencian itu. Dan kalau mencintai, ya jangan
jangan keterlaluan. Sebab suatu saat bisa jadi yang kamu cintai itu, kata Rasulullah, bisa jadi akan membalik menjadi kebencian kepada kamu. Nah ini bab yang sudah kita bahas sebenarnya, tapi kita mengingatkan kembali yaitu ya, supaya ada refreshing karena sudah sekian lama ini gara-gara corona ini. Baik. Apa artinya al-hubbu? Cinta karena Allah ya. Al-hubbu fillah yakni antahabbal abdi lillah. Cinta karena Allah ya. Cinta dalam karena Allah yakni maknanya itu antahabbal abdi lillah. Cintanya seseorang karena Allah. Cintanya seseorang itu karena Allah ya. Atau bisa babi imanuhu wa ta'atuhu. Kalau kita cinta pada seseorang ya, cinta seseorang itu karena imannya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta perempuan cantik, orang cantik kita cintai ya. Tiba-tiba orang ini keimanannya jelek ya. Ada orang lain yang keimanan lebih baik, lebih taat, pilih yang itu karena cinta karena Allah. Maka dikatakan Pak, perempuan itu dinikahi pertama karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, yang ketiga karena taatnya, karena agamanya itu. Dan kalau dari empat-empatnya harus dipilih, pilih yang agamanya, taat agamanya ya. Maka yang keempatnya akan didapat, kata Rasulullah SAW gitu ya. Ya kalau bisa sih cantik, nasabnya bagus ya, kaya itu ya. Agamanya bagus, kalau bisa sih begitu, cuman jarang Pak itu, jarang itu. Ya, imanuhu wa ta'atuhu. Jadi iman karena keimanannya dan karena ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu adapun benci ya, tidak suka ya. Fihi yakni maknanya itu adalah tabhudul abdi bisababi kufrihi au maksiatihi. Membenci seseorang karena kekufurannya, keingkarannya kepada agama Allah ya. Wa maksiatihi, dan maksiatnya. Ngaku muslim tapi sering maksiat, ya boleh kita membenci, boleh kita nggak suka. Tapi sekali lagi membencinya jangan berlebihan. Sebab suatu saat yang kita benci itu orang itu kita cintai. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ulangi lagi sedikit ya, merefresh lagi. Dan wahubul mu'minin at-ta'in ajru adimin wal adalatu ala dzalik. Dan cintanya seseorang, cinta karena Allah itu mendapatkan pahala yang besar ya, dari dalil-dalil yang disebutkan berikut ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, di sana dikatakan hadasa Abi Hurairah, telah menceritakan Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan. Kenapa namanya Abu Hurairah? Orang ini senang kucing. Kucingnya banyak. Jadi kalau panjenengan itu di Mekah itu, kemudian ke Pasar Seng ya. Sekarang udah nggak ada katanya Pak Haji Pasar Seng. Habis ya? Udah habis. Waktu saya masih ada itu. Di sana ada masjid kucing. Nanti kalau terus-terus nanti ketemu dengan masjid jin. Masjid jin juga ada lagi. Ada, masih ada nggak? Ada ya? Masjid jin masih ada. Di situ ada, kalau Pasar Seng terus itu ya, nanti ada Masjid Abu Hurairah. Kemudian terus nanti ketemu Masjid Jin. Ya. Kenapa namanya Masjid Jin? Karena di situ tempat di mana Rasulullah waktu diundang oleh jin. Karena Rasul membaca surat Al-Quran kok sama
Jin mengatakan kok sama dengan yang dibaca Musa waktu itu. Maka Rasul dipanggil, diundang oleh jin, kemudian Rasul berdakwah dengan jin. Di situ ada masjid namanya Masjid Jin. Maka kata orang yang di situ, kata Kiai Mujahid waktu itu, jadi jangan heran Pak Marti kalau sholat di situ, sholat sendirian, lagi sholat tiba-tiba kayak ada yang makmum gitu. Ada yang mau, itu jin itu, jin yang makmum di belakangnya, Masya Allah ya. Itu seperti itu. Saya sendiri belum pernah disawil gitu. Ya. Ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang suka kucing, banyak kucingnya ini. Abu Hurairah al-muttafaq alaih, yang disepakati oleh dua perawi hadis ya. Imam Muslim dan Imam dikatakan di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, kata Rasulullah, sab'atun yudiluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan manusia yang kelak di yaumul kiamah, di mana di situ tidak ada perlindungan, Allah melindungi. Yauma la dilla illa dilluhu. Tidak ada perlindungan waktu itu kecuali Allah yang melindungi. Bapaknya nggak bisa melindungi, ustadznya nggak bisa melindungi, kiainya nggak bisa melindungi. Kiainya, ustadznya lagi ketakutan juga waktu itu ya. Kiainya ketakutan Pak, kiainya ketakutan, ustadznya ketakutan, bapak kita juga lagi ketakutan, orang tua kita, anak kita ketakutan. Sudah kita nggak peduli dengan mereka. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idinillah. Tidak ada manfaat anak-anak, harta, nggak ada manfaatnya waktu itu ya. Ya. Waktu itu semua urusan pegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yaumal la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Di waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau sudah jadi pimpinan, semuanya itu anaknya. Jadi kalau jadi pimpinan jangan golongannya saja. Jadi maaf keliru kalau pimpinan itu sebagai petugas, itu keliru ya. Kalau sudah jadi pimpinan, semuanya rakyatnya harus dilindungi, semuanya adil, nggak boleh dipilah-pilah, semuanya harus disayangi ya. Maka kata Rasulullah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendoakan kamu dan kamu pun mendoakan dia. Pemimpinnya doain kita, rakyatnya, kitanya juga mendoain pemimpinnya, bukan saling pening kepala gitu ya, yang keluar dari mulutnya menyakitin, rakyatnya pun penyakitin ke sana, nggak nikmat. Yang menari-nari itu iblis sama anak buahnya, itu anak buahnya. Makanya itu tadi ya, imamun adilun, imam yang adil, yang melindungi rakyatnya, yang cinta kepada rakyatnya, itu besok dilindungi oleh Allah SWT. Dilindungi imam yang begini, pemimpin yang seperti itu. Tapi kalau pemimpin tidak adil, berat karena efeknya ke seluruh orang. Kalau kita nggak adil, cuman efeknya kepada diri sendiri atau keluarga paling ya, tidak kepada seluruh orang. Imamun adilun wasyabun nasafi ibadatillah azza wa jalla, dan para pemuda yang hidupnya itu senantiasa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang pemuda yang punya kesempatan, punya waktu ya untuk berhura-hura itu, berpesta pora ya, melakukan maksiat ya. Tapi pemuda ini lebih senang beribadah pada Allah SWT.
Kalau anak itu sudah tidak beribadah, meninggal ibadah, ada rasa yang tertinggal. Insyaallah Pak ya. Sekarang ini beda, anak-anak yang dididik di sekolah ya, yang di situ agama itu menjadi prioritas, itu beda. Saya punya cucu alhamdulillah itu, kalau mau tidur dia ketiduran itu. Nanti jam 1 bangun itu karena belum sholat, itu resah, tidurnya itu resah. Capek tapi resah itu. Saya minta dibangunin, ya. Bangunin saya gitu ya. Saya minta dibangunin. Ini pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah SWT dalam hidupnya. Wasyabun nasabi ibadallah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, dan para orang-orang yang kolbunya, hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Dalam perjalanan yang dicari itu masjid, yang dicari masjid. Merantau yang dicari masjid, ketemu dengan kawan-kawan di masjid. Saya dengan Pak Muhyiddin kalau nggak ada di sini nggak kenal itu. Ya karena di masjid ya. Dengan Pak Haji kalau nggak ada masjid nggak kenal itu. Cuman beliau tuh kenal dari kepala sekolah SD dulu. Anak saya banyak dididik oleh beliau gitu ya. Ya. Masjid. Jadi orang yang senantiasa terikat dengan masjid ini akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merantau yang dicari masjid sampai ke Malaysia, teman saya di Malaysia itu yang dicari masjid. Cuman di Malaysia itu gedung itu ada kubahnya itu. Gedung-gedung ada kubahnya. Dikira masjid, dia cari ke situ taunya gedung, itu bukan masjid. Ya. Warzu qalbuhu warajulan tahabba fillah, dua orang yang bersahabat saling senang, saling mencintai karena Allah SWT. Dua sahabat, dua orang bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, dia ketemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Biasanya orang kayak gini orang yang berdakwah ya, ketemu saling mencari ilmu, nanti berpisah ya, untuk berdakwah dan sebagainya ya. Jadi ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun da'atu mansubi wa jamali faqala ini akhafullah, dan seseorang yang diganggu oleh wanita cantik dan punya kedudukan. Jadi kalau orang laki-laki diganggu oleh seorang perempuan yang punya kedudukan, cantik lagi itu. Ya. Kira-kira bagaimana ini itu? Walaupun udah tua gitu maksudnya. Udah cantik, punya kedudukan ya. Hidupnya mewah itu. Tapi apa yang dikatakan orang ini yang mendapatkan perlindungan Allah SWT, dia mengatakan faqala inni akhafullah ta'ala, sungguh aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu diceritakan ada seorang laki-laki namanya Ma'is. Ma'is ini lapor kepada Rasulullah SAW karena hukumannya orang berzina itu dirajam. Nah, Ma'is ini lapor Rasulullah. Waktu lapor itu berani dia itu, ya Rasulullah,
sungguh saya ini telah melakukan zina ya Rasulullah, fatohirni, tolong aku dibersihkan ya Rasulullah. Saya takut nanti kalau nggak dibersihkan sekarang, nanti di akhirat saya dibersihkan oleh Allah SWT. Ma'is lapor Rasulullah SAW, kemudian kata Rasulullah, Ma'is, kamu ngomong yang benar ini, kira-kira begitu ya bahasa Serpongnya ini. Kamu tuh ngomong yang benar itu. Kamu ngerti zina itu, ngerti nggak sih? Ya tahu Rasulullah itu. Zina itu memasukkan zakar kepada zakar perempuan. Iya Rasulullah, saya masukkan itu. Masuk beneran nggak? Masuk. Sampai batas masuk itu tahu nggak? Nggak tahu ya Rasulullah. Sampai di mana batas masuknya zakar sehingga kemudian kena rajam itu? Sampai batas kepala, ya. Maaf, kepala zakar itu masuk, maka itu sudah dinamakan berzina, berzina, istima, berzina. Ma'is mengatakan sudah Rasulullah, wis bablas enggak. Bukan hanya itu, udah bablas, saya melakukan zina. Baik, kata Rasulullah pada sahabatnya, Ma'is setelah melakukan zina maka dia hukumannya dirajam. Gagah dia. Begitu mau dirajam, ya, melihat lubang sudah digali gitu, dia tinggal masuk. Lama-lama ketakutan dia. Wah, mati aku, kira-kira gitu ya. Mati aku. Lari dia. Lari. Sahabat mengejar, dikejar si Ma'is ini. Dikejar, si Ma'is dikejar. Kemudian enggak nyampe, dikejar enggak sampai. Lah itu ada tulang onta. Tulang onta diambil oleh seorang sahabat, dilemparkan kena kepalanya. Tak, dia itu pingsan. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian terus sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, sudah dilakukan dirajam Ma'is itu. Tapi ceritanya lucu, Rasul, gimana? Waktu mau dimasukkan di lubang, dia tuh lari gitu. Ketakutan itu. Terus gimana? Ya kami kejar itu. Apa kata Rasulullah? Harusnya jangan dikejar. Jangan dikejar. Sampai dia itu rela. Jangan dikejar. Sampai dia itu insaf benar. Matinya itu karena, tapi sudah terlanjur Rasulullah, ya sudah nggak apa-apa, sudah terlanjur dan itu benar, gitu ya, benar. Beda dengan Al-Homidiyah. Al-Homidiyah seorang perempuan dari suku Homid, ya, dari Homidiyah, dia itu melakukan zina. Kemudian dia lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, qad zana itu ya Rasulullah. Rasul, aku sungguh telah berzina ya Rasulullah. Fatohirni, tolong dibersihkan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Homidiyah, saya tidak bisa menghukummu karena tidak ada saksi. Saksinya nggak ada. Harus ada 4 orang saksi. Dan saksinya bukan pakai CCTV, nggak boleh. CCTV bisa direkayasa sekarang ini. Nggak boleh. Jadi harus lihat langsung. Jadi 4 orang saksi itu harus melihat langsung, bukan kayak gini nih. Nanti bisa direkayasa sama Pak Muhyiddin. Itu bukan, tapi lihat langsung. Rasul mengatakan, Homidiyah, nggak bisa karena saya tidak ada saksi yang menyaksikan kamu itu berzina. Homidiyah ngeyel, ya Rasul, saya yang berzina, saya tahu saya yang berzina. Kalau begitu, kata Rasulullah, tunggu sampai ada bukti bahwa kamu itu berzina, artinya hamil. Begitu umur bayi dalam perut 5 bulan, dia menghadap lagi, ya Rasulullah, qad zana itu, lihat Rasulullah, perutku buncit, aku melakukan zina. Coba orang di zaman Rasul seperti itu, Pak. Orang beriman itu benar-benar beriman, bertakwa, takut sama Allah SWT, takut dengan hukuman Allah. Mereka sering mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ketemu denganmu ya Rasulullah, kelihatan surga itu di depan mata, neraka di depan mata.
Tapi nanti kalau sudah berpisah sama kamu ya Rasulullah, itu semuanya itu hilang. Nafsunya yang bermain. Kata Rasulullah, aku sudah berzina Rasulullah 5 bulan udah kelihatan. Kata Rasul, ya Humidiyah, bayi yang di dalam perutmu itu adalah bayi orang yang bersih, tohir. Nggak boleh dia itu ikut-ikutan dibunuh, nggak boleh. Jadi tunggu sampai bayimu lahir. Bayinya lahir, begitu lahir lapor lagi, ya Rasulullah, anakku sudah lahir, sekarang aku dibersihkan. Coba orang mau dibunuh mati ya, dirajam sampai merengek-rengek seperti itu, saking terbayangnya, keimanannya, keyakinannya surga neraka itu ada. Bukan kayak ibu-ibu yang sekarang itu gitu ya, kayak pernah kesana aja itu. Kebangetan itu ya, kebangetan itu ya. Ya, mudah-mudahan dapat petunjuk, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kasihan. Ya. Nah ini semacam itu. Begitu lahir dia minta ke Rasulullah, ya Rasul, ini sudah lahir anakku, tolong dibersihkan aku ini. Maka kata Rasulullah, ya Humidiyah, setelah anakmu lahir kamu punya kewajiban memberikan air susumu selama 2 tahun. Maka Humidiyah menetein anaknya selama 2 tahun. Anak sudah besar, digendong oleh Humidiyah, sudah bisa memegang roti, dibawa roti di tangannya. Maka dia bilang pada Rasul SAW, ya Rasul, saya anakku sudah bisa memegang makanan, bisa makan sendiri, umur sudah 2 tahun lebih, tolong saya dibersihkan. Maka kemudian Al-Humidiyah di Madinah itu dibikin lubang, kemudian masuk Al-Humidiyah, masuk tenang, dia masuk ke dalam itu tenang, dikubur segini ya, kubur. Terus setiap orang melempar batu kayak jumroh gitu ya. Jadi kalau jumroh itu Pak, batu itu kayak hujan suaranya, krik 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 krik, saking banyaknya itu, ribuan itu. Itu dilemparin batu, Al-Humidiyah mati. Sayyidina Ali ngambil batu, kelupaan dia ngelemparnya itu kenceng dan gemes gitu ya, gemes karena orang-orang pezina. Ditegur oleh Rasulullah SAW, ya Ali, kenapa kamu itu melemparnya dengan cara semacam itu? Saya gemes, marah gitu. Kata Rasulullah, Al-Humidiyah itu sekarang sudah meninggal, sekarang sudah berenang-renang di Telaga Kausar. Dia sudah berenang-renang dia di sana di Telaga Kausar, menunggu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dan dia ya, pahalanya itu kelebihan pahalanya itu kalau dibagikan kepada orang-orang di Madinah ini itu masih lebih. Coba, pahala yang dibawa dia karena taatnya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, dia meninggal, kelebihannya dibagikan ke orang Madinah, kata Rasulullah, itu masih lebih, saking taatnya. Nah orang semacam ini yang kata Rasulullah SAW besok mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berzina keimanannya ada. Kita beriman tapi ketika berzina nggak beriman. Mendingan ngumpet-ngumpet gitu ya. Jadi apa? Wa rajulun da'at imra'atun da'atu mansubi wa jamali faqala ini akhafullah ta'ala. Sungguh aku ini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, dan seseorang tasaddaqa bi shadaqatin, yang bersedekah.
orang yang bersedekah bisedaqatin fa'ahfaha, kemudian dia menyembunyikan cara bersedekahnya. Jadi dia hati-hati ya. Ketika bersedekah dia tuh hati-hati ya. Hati-hati tidak ketika bersedekah. Hatta kata Rasulullah sampai la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu nggak ngerti yang dilakukan tangan kanannya. Ini satu kinayah ya, satu gambaran ya, bahwa ketika orang itu melakukan sedekah itu demikian rapinya, kira-kira begitu, sampai tangan kanannya nggak tahu yang dilakukan tangan kirinya. Sesuatu yang nggak mungkin, mau satu tubuh. Tapi itu digambarkan Rasulullah saking rapinya, sampai tangan kanannya nggak tahu. Lah orang semacam ini yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, warajulun takarallahu khaliyan, seseorang yang berzikir di waktu sepi. Waktu sepi itu waktunya malam. Dengan kalau malam hari ya, di pojokan rumah sendirian, di tempat mihrab sendiri berzikir, insyaallah sepi ya, di waktu warajulun zakarallahu, berzikir Allah khaliyan, fafadut ainahu, kemudian meneteskan air matanya. Jadi ketika berzikir mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan, takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menangis meneteskan air matanya. Lah orang semacam ini yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sadar yang sudah dilakukan. Kita umat Islam tidak usah khawatir kalau kita bisa melakukan semacam itu, mengevaluasi diri dosanya kita yang sudah kita lakukan. Kata Rasulullah, kalaupun dosamu ya sepenuh bumi ya, dan antara bumi dan langit terpenuhi oleh dosamu, dan kamu minta ampunan kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosamu itu, kecuali syirik ya. Kalau syirik ini nggak bisa. Selama kita itu tidak syirik, dosa kita itu banyak, minta ampunan kepada Allah, apalagi sampai kita itu meneteskan air matanya ya, itu insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, saya itu pernah ketemu kiai ya di kampung saya ya, kiai kampung, udah sepuh gitu ya, Mbah Marsan namanya itu. Begitu ketemu saya sama mertua sowan ke sana, dia di pojokan rumah lagi nangis itu. Rumah nangis. Habis maghrib saya sowan ke sana sama mertua itu. Memang ini orang ya, kalau kita ahli tasawuf lah, lagi nangis di pojokan. Kenapa Mbah? Itu kata mertua itu, dia bilang, lah Jono, bapak mertua saya namanya Harjono. Nah Jono, saya itu ini dosa-dosa saya itu diampuni apa enggak, diterima apa enggak, hidup saya itu diridhoi apa enggak. Aku sudah tua, umurnya udah 80-an waktu itu. Mati saya itu diampuni, diridhoi apa enggak, ini saya khawatir. Nah insya Allah ini orang yang semacam ini, yang ketika dia berzikir sendirian, mengevaluasi, minta ampunan kepada Allah, meneteskan air matanya, maka kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini zikir sampai seperti itu. Zikir semacam itu tuh dilakukan oleh apa? Orang-orang yang melakukan tasawuf.
Makanya jangan anti tasawuf. Jadi kata Syekh Mamduh ya. Syekh Mamduh ya. Dia mengatakan ilmunya keimanan itu akidah. Jadi ilmunya keimanan akidah. Kalau ilmunya benar, dapat keimanan yang benar. Orang mengatakan beriman, iya, tapi karena akidahnya nggak benar, dapat keimanan yang keliru. Ilmunya syariat, ilmunya Islam itu fikih. Jadi kalau kita mau mempelajari syariat, pelajari fikih, maka ada ahlu fikih dan sebagainya itu ya, fikih. Lah ilmunya ihsan itu adalah ketika kita beribadah pada Allah, kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah langsung, kita seolah-olah melihat Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Kita minta benar-benar, kita seolah-olah berkomunikasi dengan Allah. Makanya banyak orang yang sakit, ahli tasawuf sakit, ketika sholat sembuh. Kenapa? Merasa tenang. Kayak corona ini kan banyak orang yang gelisah. Kata ahli kedokteran ya, Ibnu Sina mengatakan kalau orang itu khawatir itu sudah separuh dari penyakit, nisfudai. Orang yang khawatir ada corona berlebihan, ketakutannya berlebihan, cuci tangan, kemudian borong makanan, beras, borong itu, ada orang nggak mau salaman dan sebagainya. Itu sudah nisfudai, sudah separuh dari penyakit, separuh penyakit itu sudah. Wa tumaninah, dan tumaninah itu ketenangan itu, kata Ibnu Sina, itu nisfu dawa, itu sudah separuh dari obat, separuh dari kesembuhan. Jadi kalau kita sakit, orang kita itu sakit, diberi sakit oleh Allah, dites swab, wah corona ini gitu, corona, kita tenang, wislillahi ta'ala. Kalau memang sudah waktunya ya waktunya ya Allah. Kalau memang aku tahu engkau itu memberikan sesuatu itu lebih baik untuk aku, tenang, tidak khawatir. Kalau memang engkau cabut waktuku sudah sampai segini saja ya Allah, maka aku serahkan semuanya padamu ya. Tenang, maka itu sudah separuh, separuh dari kesembuhan, separuh obat yang menyembuhkan ya. Nisfu dawa ya. Makanya seorang muslim hendaknya seperti itu. Ada sesuatu yang menimpa pada kita, hendaknya kita yakin bahwa itu ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Nanti di yaumul qiyamah Allah, kata Rasulullah SAW ya, dikatakan hadasa Abi Hurairah inda Muslim. Abi Hurairah menceritakan dalam Sahih Muslim ya, qala Rasulullah SAW, Rasul menceritakan ya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya, nanti yakul yaumul qiyamah, Allah akan bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di yaumul qiyamah itu. Kumpulkan orang, kemudian Allah akan bertanya, aina mutahabbun bijalali, coba mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku.
Mana? Yang saling mencintai karena aku kawanku. Saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Aina mutahabuna jalani al-yaum adulluhum fi dilli yaumal ladilla illa dilli. Sekarang inilah aku akan memberikan perlindungan kepada mereka yang pada saat ini tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Jadi seorang muslim saling mencintai karena Allah. Kalau benci pun karena Allah, maka nanti Allah akan menyeleksi mana orangnya. Nah, ini orangnya nih. Nah, orang-orang semacam itu kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadats Abi Hurairah inda Muslim, ya, diceritakan juga di hadis Abu Hurairah dari Sahih Muslim. Qol, Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada padanya, demi Allah. Kalau orang Arab itu begitu, wallahi tallahi walladzi nafsi biyadihi, ya, seperti itu. Demi Allah, demi yang jiwaku ada padanya, ya. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Manusia itu tidak akan masuk surga sampai orang itu beriman. Jadi tidak akan masuk surga, manusia tidak akan masuk surga sampai dia itu beriman, sampai yakin la ilaha illallah. Maka siapapun yang meninggal dengan ucapan akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia itu pasti masuk surga, pasti. Nggak pernah sholat Pak orangnya itu, tapi pas mau meninggal la ilaha illallah, plek mati, masuk surga, masuk surga. Nah, kalau kita ya insya Allah karena setiap hari membaca tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan terus setiap hari, insya Allah masuk surga. Cuman masuknya gilirannya keberapa itu yang ribet. Masuk sih masuk gitu, cuman yang keberapa ini, yang urutannya keberapa ini yang repot ini ya. Kalau masuk ini masuk Pak, insya Allah ya. Mudah-mudahan jangan sampai mampir ke neraka ya, masya Allah. Itu sebenarnya berat Pak ya. Kata sahabat tuh Kiai Zainuddin MZ itu menggambarkannya, jangankan dibakar itu di neraka itu, kita ada apa tuh tegesan itu ya, yang keinjak aja kita lompat gitu, kita lompat itu, saking kagetnya, saking panasnya, itu neraka seperti itu. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai orang itu beriman, ada yakin la ilaha illallah. Kalau mengatakan kayak pernah ke sana itu ya agak berat itu, berat. Mudah-mudahan nanti ya dapat petunjuk, amin ya rabbal alamin insyaallah ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan orang itu tidak beriman kalau tidak saling mencintai dengan temannya sama muslim. Ya saya misalnya marah sama Pak Haji, boleh dengan Pak Haji saya marah itu ya, marah, tapi waktunya tuh dibatasi cuma 3 hari, nggak boleh lebih-lebih dari situ Pak. Marah sama istri 3 hari, jangan kelebihan ya, batasnya sampai di situ, 3 hari aja itu ya. Marah ini maghrib nih, ini mau maghrib selesai nanti 3 hari itu.
Ini habis maghrib marah ini, ya, maghrib. Mahyudin, saya direkam, saya marah itu. Ya nanti menjelang maghrib 3 hari itu sudah salaman itu, berhenti gitu. Berhenti. Tidak beriman seseorang tidak masuk surga kecuali orang yang sampai beriman, dan tidak beriman kecuali orang itu saling mencintai. Saling mencintai. Ya, kalau marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan sesuatu, ya, yang kalau lakukan itu maka kamu akan saling mencintai, kata Rasulullah. Mau enggak saya tunjuki kepada kalian, kata Rasulullah, yang kalau kamu lakukan pasti kamu itu saling mencintai. Saling mencintai. Walaupun marah tadinya, bisa nanti saling mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Alasani idza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum. Ucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Walaupun marah dengan Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Yang mengucapkan assalamualaikum itu sunnah, disunahkan, karena ini petunjuk Rasulullah. Absus salam, sebarkan salam. Ada orang duduk, ya, ada orang maksiat, assalamualaikum, dijawab atau tidak itu dosanya pada dia. Jadi kalau kita ada orang salam, assalamualaikum, hukumnya wajib. Wajib. Jawabnya wajib. Haji Usman marah sama saya marah sama Haji Usman. Assalamualaikum, doa kan ini. Semoga keselamatan ada padamu, Mawardi. Yang kamu sekarang lagi marah sama saya ini misalnya Haji Usman, ya. Akunya wajib jawab. Kalau nggak jawab dosa. Waalaikumsalam ya Haji Usman. Tuh. Itu yang menjadikan kalau orang itu salamnya, assalamualaikumnya itu sampai ke dalam qulubnya, sampai ke dalam hatinya, maka dia itu akan saling cinta satu dengan yang lainnya. Insyaallah. Makanya itu tadi, ya. Dan orang yang memberi salam itu pahalanya besar sekali, besar sekali. Salamnya gitu aja, assalamualaikum, Haji, salam. Nggak usah begini. Sekarang kan ada salam begini. Selamat pagi begini. Kalau selamat pagi, kalau selamat salam olahraga, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak usah begini tangannya. Itu zaman dulu 625 itu. Ya. Baik, barangkali itu yang sebagai permulaan pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas. Ini mengulang, ya, mengulang yang lalu itu, yang lalu. Kita bahas nanti minggu depan apa itu yang namanya al-bughdu. Boleh kita membenci karena Allah itu yang seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Ini saya tidak ada kesempatan untuk tanya jawab ini, ya, nanti evaluasi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.